Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa bukan? Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama Bu Titin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, hidup rukun di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Diharapkan kalian mampu menyebutkan isi teks percakapan hidup rukun yang berisi perintah. Kedua, melengkapi kalimat perintah. Ketiga, mengidentifikasikan alat dan bahan menggambar imajinatif. Keempat, mewarnai gambar imajinatif. Kelima, menyatakan kalimat matematika tentang penjumlahan. Keenam, menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara panjang dan pendek. Ayo anak-anak, kita amati gambar berikut. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Anak-anak, apa yang kamu lakukan saat istirahat di sekolah? Apakah kalian bermain dengan teman atau makan bekal kalian? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, kalian harus rukun saat bermain. Tidak boleh bertengkar. Ayo kita baca percakapan antara Udin dan Ibu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Itu kata Ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, jawab Ibu. Nah anak-anak, dalam percakapan tersebut, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh Ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Dalam percakapan antara Udin dan Ibu, kalian bisa melihat ada kalimat perintah dan ada juga kalimat tanya. Anak-anak, ciri kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Agar terdengar sopan, biasanya diawali kata tolong. Kalimat perintah biasanya juga menggunakan kata berakhiran lah. Misalnya dalam percakapan antara Udin dan Ibu, ada kata bagilah, bawalah. Sekarang anak-anak berlatih sebutkan kalimat perintah dalam percakapan Udin dan Ibu tersebut. Lalu tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Ayo sekarang kita berlatih bersama. Bu Guru mempunyai 5 kalimat perintah.
Tugasmu melengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Ya, masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Jawabannya, jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jawabannya, tutuplah. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Anak-anak, yuk kita amati alat gambar yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Udin menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol. Sedangkan Siti menggunakan krayon. Perhatikan ya, hasil menggambar Udin, Edo, dan Siti. Apakah ada perbedaannya? Ya, ternyata berbeda ya hasilnya. Kita perhatikan dan tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Yang pertama, hasil mewarnai menggunakan pensil warna. Hasil goresan halus, warna yang dihasilkan kurang tebal dan hasilnya menembus kertas. Tidak mudah kotor, tetapi mudah merusak kertas. Untuk menghasilkan warna arsiran harus berulang-ulang. Cukup mudah dihapus. Hasil mewarnai menggunakan krayon, warna yang dihasilkan tebal. Kertas mudah kotor, cukup susah dihapus. Hasil goresan kasar, perlu berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang warna merata. Sedangkan hasil mewarnai menggunakan spidol, hasil goresan halus, warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, mudah merusak kertas jika terlalu banyak menggores, sangat susah dihapus. Ayo kita berkreasi ya anak-anak. Tugasmu, amatilah salah satu kegiatan di sekitar rumah. Lalu buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Kalian kerjakan di buku gambar kalian masing-masing ya. Selanjutnya, kita belajar penjumlahan. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Yang pertama, penjumlahan cara panjang. Seperti ini caranya ya anak-anak. 125 ditambah 117. Kita lihat dulu angka 125. Kita ubah ke dalam bentuk panjang. 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 kita ubah juga ke dalam bentuk panjang. 100
ditambah 10 ditambah 7. Lalu kita jumlahkan satuannya, puluhannya, lalu ratusannya. Kita hitung bersama dari satuannya. 5 ditambah 7, hasilnya 12. Lalu lihat ke puluhan, 20 ditambah 10, hasilnya 30. Sedangkan ratusan, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita perhatikan di bagian satuan, hasilnya 12. Angka 12 kita pilah menjadi 10 ditambah 2. Jadi satuannya sekarang ada 2. Sedangkan puluhannya 30 ditambah 10, hasilnya 40. Ratusannya 200. Jadi hasil akhirnya 242. Sekarang yang kedua, penjumlahan cara pendek. Cara pendek, jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 satuan, simpan 1 puluhan. Jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 125 ditambah 117 adalah 242. Hasilnya sama ya anak-anak, antara penjumlahan cara panjang ataupun dengan cara pendek. Yang membedakan hanya langkah hitungnya. Nah, tugas kalian berlatih mengerjakan penjumlahan susun panjang dan susun pendek sesuai soal dari Bu Guru. Lalu kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalian sudah paham belum? Ibu berharap bisa membantu kalian dalam memahami materi pelajaran hari ini. Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar dan jangan lupa perhatikan 3 protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak. Kedua, mencuci tangan memakai sabun. Dan yang ketiga, memakai masker jika kalian keluar rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini.